Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas penilaian tengah semester 2 atau PTS 2 dari mata pelajaran matematika yang telah kalian kerjakan pada hari Selasa yang lalu ya. Langsung saja untuk soal pertama. Di sini nomor satu adalah perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua gambar, yaitu ada gambar apa di sini? Segi empat ya, atau persegi. Ada dua, yang biru sama yang putih. Nah, pertanyaannya, berapakah perbandingan antara persegi biru dan persegi putih? Di sini dapat kalian lihat bahwa ada satu yang biru ya, dan berapa ini? Ada empat ya, satu, dua, tiga, dan empat. Oke, berarti jawabannya adalah A, 1/4. Tuh ya, ini ya satu, ini ada empat. Gitu. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Berapakah perbandingan antara 200 dan 600? Oke. Di sini kalian lihat bahwa 200 kita tulis di sini ya. Di sini kita tulis per 600. Itu kita sederhanakan. Kalau 200 per 600 ini belum sederhana. Kalau perbandingan itu dia harus sederhana. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bagikan dengan bilangan yang bisa membuat sederhana. Di sini langsung saja kita bagikan 200 ya. Kenapa 200? Karena jika 200 ini dibagi 200 maka hasilnya 1. Dan kebetulan 200 juga ini bisa untuk menyederhanakan bilangan 600. Nanti untuk kenapa dia kok bisa dibagi 200 gitu ya, kenapa bisa langsung bagi 200, nanti kita akan jelaskan pada bagian lainnya, cara menyederhanakan perbandingan gitu ya. Bisa melalui FPB, bisa melalui KPK gitu ya. Nah, ini langsung bisa menyebut 200 ini karena Bapak sudah sering gitu ya menyederhanakan pembagian. Nah, kalau kalian sudah sering menyederhanakan pembagian, maka akan sangat mudah menebak dari bilangan bagaimana caranya menyederhanakan dari perbandingan gitu ya. Nah, di sini langsung saja 200 bagi 200 sama dengan 1 ya. Kemudian 600 bagi 200 sama dengan 3. Jadi jawabannya berapa? 1/3 ya. Ini di sini. Di sini ya. Tuh. Nah, oke. Selanjutnya nomor 3, berapakah perbandingan dari 200 meter dan 2 kilometer gitu ya. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa 200 meter dan 2 kilometer ini berbeda besarannya. Kita harus jadikan dulu meter yang terkecil ya. Nah, kalau kilometer ke meter itu jadi berapa? Jadi 1000 ya. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Gitu ya. Nah, sini sudah ada yang meter. 2 kilometer dijadikan meter jadi 2000 gitu ya. Kemudian di sini terdapat pecahan atau perbandingan 200 dan 2000. Kita sederhanakan menjadi dibagi 200 saja ya. Karena 2000-nya bisa dibagi 200, maka kita langsung bagikan saja. 200 bagi 200, 2000 bagi 200 sama dengan 1/10 gitu ya. Nah, ini kemudian hasilnya jadi 1/10 gitu ya. Nah, nomor 4. Pernyataan yang menunjukkan perbandingan. Jawabannya adalah D. Kenapa? 2 dan 3, 4 kenapa gitu ya? Kenapa kok nggak 1? Nah, 1 itu pernyataannya bukan perbandingan. Kenapa? Dia hanya pernyataan biasa. Andi menempuh jarak ke sekolah 10 km. Ya udah, dia hanya menempuh ke sekolah dengan jaraknya aja 10 km gitu. Tidak ada perbandingan. Kecuali kalau misalnya pernyataan bilang Andi menempuh jarak ke sekolah 10 km, sementara Ari menempuh jarak ke sekolah
20 km. Nah, itu perbandingan. Perbandingan jaraknya 10 banding 20 gitu ya. Nah, itu. Kenapa nomor 2 disebut perbandingan? Nah, kurs rupiah terhadap dolar adalah 9.000 gitu ya. Nah, dolar terhadap rupiah atau rupiah terhadap dolar itu kan perbandingan ya. Misalnya 1 dolar berapa rupiah. Di sini sudah lihat 9.000 berarti 1 banding 9.000 ya. Gitu. Nah, itu kenapa dia dibilang perbandingan. Nomor 3 ini sangat mudah sekali mengidentifikasi kenapa dia perbandingan. Di sini sudah terlihat per. Itu pun jadi nomor 4 per gitu kan. 2000 per jam berarti 1 banding 2000. 150 km per jam 1 banding 150 km begitu ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Ini nomor 5 ini dan sampai nomor tentang nomor 8 ya. Itu sudah ada di latihan soal. Kalau kalian mencermati atau mengerjakan latihan-latihan soal daring sebelumnya ya. Nah, manakah dari tabel berikut yang menunjukkan perbandingan senilai? Tentu C jawabannya. Kenapa? Karena di sini 6 per 18 itu senilai dengan 10 per 30 dan 14 per 42. Kenapa begitu? Kita sederhanakan. 6 per 18 itu disederhanakan menjadi 1 per 3. 10 per 30 disederhanakan menjadi 1 per 3. 14 per 42 sama dengan 1 per 3. Jadi ini senilai ya, sama. Nah, Pak kok bisa jadi 1 per 3? Kalian lihat di kunci soal yang ada di daring-daring sebelumnya ya, sudah Bapak bagikan ya. Oke. Gitu. Ini sederhana, disederhanakan gitu. Nah, yang lainnya ini nggak sama. Misal ini 2 per 2 1, 4 per 2 2. Ya, 1 per 2 setengah. Ya nggak senilai, ini nggak senilai. Ini juga nggak senilai. Nah, kan kalian buktikan sendiri, yang senilai cuma C ya. Oke, selanjutnya perbandingan senilai nomor 6. Nah, kita lihat disederhanakan menjadi 1/6 semua yang B. Jawabannya yang B ya. Ya jawabannya yang B. Ini tidak senilai. Ini tidak senilai, ini tidak senilai. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nomor 7. Manakah dari tabel berikut yang menunjukkan perbandingan berbalik nilai? Ini. Ya. Nah, pengertian dari perbandingan berbalik nilai, kita ulangi lagi ya, adalah perbandingan yang memberikan relasi. Relasi itu apa? Hubungan. Ya, hubungan antara dua besaran yang jika satu besaran diperbesar, maka besaran lainnya diperkecil. Namanya juga berbalik, ya kan? Kalau yang satu besar, satunya harus kecil. Gitu pun sebaliknya ya. Oke. Untuk permasalahan di atas, yang ini, option A, jawabannya option A ya. Kenapa? Oke, kita bahas. Nah, kalau cara cepatnya, kita langsung kalikan aja. Ini 1 kali 18, 9 kali 2, 3 kali 8. Kalau hasilnya sama semua, maka dia perbandingan berbalik nilai. Nah, ini hasilnya sama ya. Nah, loh Pak, kalau penerapannya ke kehidupan sehari-hari gimana? Nah, ini ada contohnya. Dua tukang potong rumput memotong rumput selama 12 hari ini. Kalau 2 tukang memotong rumput itu dapat memotong rumput 12 hari. Nah, bagaimana jika ada 3 tukang pemotong rumput, maka berapa hari selesainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 2 tukang pemotong rumput itu X ya. Tapi di sini kita simbolkan dengan T ya. Dengan T gitu. Kalau harinya H, ya kan? Tukang T kan, hanya hari. Nah, 3 tukang, T2-nya 3. Nah, karena tadi cara cepatnya X kali Y, kalau di sini kita langsung aja T kali H, gitu kan. Kalau T1H1 itu hasilnya 24, maka T2H2 juga perkaliannya harus 24. Nah, cara mencari H2 caranya gini. T1 kali H1 sama dengan T2 kali H2. Kan sama, harus sama kan? Sama seperti ini ya. Harus sama. Ya.
sama dengan 18 sama dengan 18. Nah, ini harus juga sama dengan 24, ini juga sama dengan 24. Perkalian ini, 2 ini ya, harus sama. Nah, T1-nya kita ketahui adalah 2. H1 sama dengan 12. T2-nya 3, H2-nya belum diketahui. Nah, caranya bagaimana? Gitu ya. Nah, di sini udah kelihatan H2-nya 8. Tapi caranya gimana? Caranya adalah 2 kali 12 ya. Ini 24. Dibagi dengan 3. Ini 8-nya belum ketahuan ya sebelumnya. Dibagi dengan 3. 24 bagi 3 sama dengan 8. Maka H2-nya 8. Nah, soal-soal seperti ini itu sering muncul sampai kalian kuliah atau mencari kerja gitu. Logika-logika soal seperti ini. Jadi kalau kalian benar-benar paham dengan materi perbandingan, aljabar, aritmatika, itu akan sangat berguna sampai kalian masuk ke ranah dunia kerja gitu ya. Karena setiap tesnya itu mesti ada seperti ini. Nanti kalau di kelas 8 kalian akan menemukan pola bilangan. Nah, nanti pas kalian belajar pola bilangan itu harus sungguh-sungguh karena pola bilangan itu sering sekali muncul di tes PNS gitu ya, atau tes masuk kerja gitu. Oke, kita lanjutkan. Sama ya, perbandingan berbalik nilai. Jadi ya kita cara cepat kita kalikan aja hasilnya yang D, hasilnya yang sama gitu. Kalian apa namanya? Coba saja. Ini enggak sama ini enggak sama, ini enggak sama, ini enggak sama. Yang sama cuma D, ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar di bawah ini adalah. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya berbicara tentang perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu mesti berbicara tentang kesamaan ya. Oke, kita lihat A, bagian A. Ini kita lihat. Senilai nggak sih persegi ini? Itu sama nggak kalau disederhanakan besarannya atau nilainya ini dengan B? Oke, kita langsung saja ya di sini. Nah, ternyata yang senilai adalah A. Kenapa? Kita lihat di sini. Yang pertama 6 banding 12 panjangnya. Yang satunya persegi yang biru ini 3 banding 6. Oke? Oke. Nah, 6 banding 12 dan 3 banding 6 itu kita sederhanakan menjadi 1 banding 2. Sama berarti ya. 6 per 12 itu 1 banding 2, 3 per 6 itu 1 banding 2. Dan yang B ya, 6 bagi 12, 6 banding 12 itu, dan 6 banding 9. Sama nggak? Oh, ternyata nggak sama ya. Yang satunya 1 banding 2, yang satunya 2 banding 3 ya, bukan senilai. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kedua segi 4 pada gambar B menunjukkan bukan perbandingan senilai. Oke. Kalau yang lainnya salah ya. A itu senilai, ini malah bukan. C salah. Ini juga bukan. Yang A juga bukan. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 tentang aritmatika sosial. Ya, masih tentang aritmatika sosial ya. Andi memiliki 3 pensil dengan total harga 1.500. Berapakah harga satu buah pensil? Nah, dibagi saja 1.500 bagi 3 sama dengan 500. Jawabannya A. Oke. Nah, kemudian nomor 11. Gaji karyawan selama 100 hari adalah 20 juta. Ini udah pernah ya kemarin. Kemudian berapa total gaji jika bekerja 150 hari? Pertama kita bagikan dulu 20 juta ya banding 100 hari. Bagi 100 hari sama dengan 200.000 ya kan? Per harinya 200.000. Bagaimana dengan 150 hari? Nah, 200.000 itu kalikan saja dengan 150. Hasilnya 30 juta. Jawabannya B. Nomor 12. Diketahui harga beli satu pensil adalah Rp1.000. Kemudian jika 2 pensil dijual dengan harga 2.500, berapakah keuntungan dari penjualan tersebut? Rumusnya ingat ya. Kalau keuntungan itu harga jual HJ dikurangi harga beli. Ini kan satu pensil harganya 1.000. Kalau 2 pensil 2 kali 1.000 sama 2.000. Oke? Nah, karena harga belinya 2.000 dan harga jualnya 2.500, jadi 2.500 kurangi 2.000 sama dengan 500. Jadi, keuntungannya adalah 500. Oke, nomor 13.
Penjualan 2 buku adalah 5.000, sedangkan harga beli satu buahnya 8.000. Wah, rugi ya. Berapakah kerugian dari penjualan tersebut? Oke, kita ingat cara mencari rugi adalah harga beli dikurangi harga jual. Kalau untung, harga jual kurangi harga beli. Oke. Nah, harga belinya kenapa bisa 16.000? Ini kan kalau satu buah 8.000. Kalau dua berarti 8.000 kali 2, 16.000. Nah, ternyata dijual 2 buku itu 5.000. Nah, kan harga jual 5.000. Berapakah kerugiannya? 16.000 dikurangi 5.000 sama dengan 11.000. Oke. Jadi 11.000. Nah, kemarin nomor 11, terus 13, 14, dan 16 itu ada kesalahan pengetikan ya. Jadi bonus 4 soal bonus gitu ya. Nah, nomor 14 ini bonus juga nih, tapi sudah Bapak perbaiki soalnya. Jawabannya 5.000 ya. Nah, Siska mendapatkan keuntungan dari penjualan 2 sticky note sebanyak 3.000. Keuntungan, kita lihat di sini keuntungan. Sedangkan harga belinya 1.000. Berapakah harga jual? Nah, harga jual itu harga beli tambah untung ya. Nah, harga belinya berapa? Harga belinya 1.000. Sedangkan untungnya 3.000. Berarti kan harga beli 2 sticky note 1.000 kali 2, 2.000. Untungnya 3.000 kalau 2. Jadi 2.000 tambah 3.000 sama dengan 5.000 ya. Jawabannya A gitu ya. Oke, selanjutnya. Nomor 15. Untuk nomor 15 soalnya memberikan pernyataan bahwa Bapak itu membeli satu kardus kurma berisi 10 bungkus dengan harga belinya itu 50.000 ya. Kemudian dijual per bungkusnya 5.500. Nah, pernyataan yang tepat di bawah ini adalah yang mana? Gitu ya. Di sini menyatakan keuntungan. Kalau keuntungan berarti harga jual kurangi harga beli. Harga jualnya berapa gitu? Kalau laku semua 10 bungkus kan, kalau laku semua 10 kali 5.500 sama dengan 50.000. Ini harga jualnya. Harga belinya 50.000. Berarti harga jual kurangi harga beli 55.000 kurangi 50.000 sama dengan 5.000. Inilah keuntungannya. Jadi pernyataan yang benar adalah Bapak memperoleh keuntungan 5.000. Oke. Nah, selanjutnya nomor 16. Seorang pegawai menerima gaji sebesar 1.500.000 dan dikenakan pajak sebesar PPh pajak ya. Sebesar 50% potongan. Berapa gaji pegawai tersebut setelah dipotong pajak? Nah, caranya untuk mengetahui potongannya 1.500.000 dikalikan 15%. 15% itu sama dengan 15 per 100. Oke. 15 kali 1.500.000 sama dengan 225.000. Potongannya 225.000. Jadi gaji yang diterimanya adalah 1.500.000 kurangi 225 sama dengan 1.275.000. Jawabannya B ya. Oke, nomor 17. Badu meminjam uang di bank. Nah, ini kalau dalam hukum agama Islam nggak boleh ya, minjam uang terus berbunga, itu riba ya. Riba itu haram ya. Oke. Nah, bagaimana cara menghindari riba? Ya minjem gak yang nggak ada bunganya, gitu aja, simple ya. Nah, Badu meminjam uang di bank sebesar 250.000 dengan bunga 15% per tahun. Berapa bunga hutang Badu setelah 3 bulan? Di sini pernyataannya bunga per tahun, tapi dia menanyakan 3 bulan, gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu bunga per tahunnya. 15 per 100, 15% ya, 15 per 100 kali 250.000. Gitu ya. Jadi sama dengan 37.500. Karena dia carinya per 3 bulan, kita cari dulu bunga per bulan, yaitu 37.500 dibagi 12 bulan sama dengan 3.125. Ini bunga per bulan. Karena yang ditanya 3 bulan, kalikan aja 3.125 kali 3 sama dengan 9.375 gitu ya. Oke. Sini nomor 18. Diketahui neto 123 gram dan tara 15 gram. Berapakah bruto? Oke, rumus bruto sama dengan neto plus tara. Hasilnya 138. Netonya berapa, taranya berapa? Hitung sendiri ya. Hasilnya 138.
Begitupun juga nomor 19. Neto itu rumusnya bruto kurangi tara. Hasilnya 280 gram. Bruto kurangi tara. Hasilnya 280 gram. Oke, nomor 20. Dia menanyakan tara. Rumusnya bruto kurangi neto. Jadi bruto 200 kurangi 180 gram hasilnya 20 gram. Oke. Oke, nomor 21. Nah, ini soalnya udah ada di latihan juga ini. Daring 3. Kalau kalian lihat ya. Sebuah peta berskala 1:10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang. Pada peta jaraknya 2,4 cm. Seorang sopir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanan ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pukul 10.30. Berapa jam bis itu di perjalanan? Langkah pertama, kita harus cari dulu jarak sebenarnya ya. Rumusnya ini, jarak sebenarnya sama dengan jarak peta bagi skala. Oke? Nah, skalanya berapa sih? Nih, skalanya 1:10 juta. Jarak pada peta 2,4. Berarti 2,4 dibagi 1:10 juta. Jadi hasilnya 240 km. Ya, jarak sebenarnya itu 240 km. Kemudian langkah selanjutnya kita untuk mencari berapa jamnya, kita menggunakan rumus waktu tempuh sama dengan jarak tempuh bagi kecepatan. Jarak tempuh itu jarak sebenarnya ini ya, 240 km. Kecepatannya berapa tadi? 80 km per jam. Jadi 240 bagi 80 km per jam sama dengan 3 jam. Jawabannya 3 jam. Oke. Nah, dua-dua ini lanjutan sebenarnya, lanjutan dari soal nomor 21. Sebelum kalian mencari dua-dua ya harus cari 21 dulu ya. Oke. Karena tadi kita sudah menemukan dia di sini bertanya jam berapakah bis itu berangkat. Kalau tiba di Palembang jam 10.30 dengan istirahatnya 1 kali ya, 30 menit ya. Nah, caranya dia sampai di Palembang kan 10.30 sehingga rumusnya itu berangkat sama dengan waktu sampai dikurangi lama perjalanan plus istirahat. Nah, lama perjalanan tadi kita udah tahu 3 jam ya. Nah, kemudian istirahatnya 30 menit gitu kan. Nah, waktu sampainya 10.30 sama dengan 10.30 dikurangi 3 jam tambah 30 menit sama dengan jam 7 dia itu berangkatnya gitu ya. Oke, nomor 23. Ini gampang sebenarnya. Kalau kalian ngelihat soalnya panjang ya, tapi sebenarnya gampang. Di sini dia itu perjalanannya itu dari Surabaya ke Banyuwangi. Berjaraknya 387 km. Berapa liter pertamak yang dihabiskan selama 387 km? Itu yang ditanyakan. Nah, kita cermati dulu soalnya ya. Andi memiliki motor Matic baru berkapasitas 125 cc. Dia tahu bahwa sepeda motor Matic itu memerlukan 1 liter pertamak untuk menempuh jarak 43 km. 1 liternya itu bisa menempuh 43 meter. Ini tabelnya ya. 1 liter bisa 43 km. Kalau 2 liter 86 km dan seterusnya. Nah, di sini Andi itu ingin melakukan perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi, jaraknya 387. Berapa liter pertamak yang Andi habiskan? Mudah. Ya, tinggal 387 dibagi 43. Kan 1 liternya itu 43 km. Hasilnya 9 km. Atau 9 liter. Ini 9 liter ya, bukan kilometer. Oke. Hasilnya 9 liter. Oke, nomor 24. Kembali ke bruto, neto, dan tara. Tapi ini sedikit berbeda ya soalnya. Lebih kompleks, lebih bervariasi. 24 itu menyatakan bahwa tiap sak semen, sak itu semacam 1 bungkus semen ya. 1 sak semen brutonya 40 kg, berat keseluruhannya 40 kg.
Diketahui taranya 0,2. Tara itu bungkusnya, berat bungkusnya. Berapa kilogramkah neto? Neto itu isi bersihnya untuk 10 sak. Nah, ini itu tiap sak, berarti satu saknya itu dengan ketentuan 40 kg bruto dan diketahui taranya 0,2. Berapakah neto untuk 10 sak? Nah, kita cari dulu neto untuk satu sak. Nah, neto untuk satu sak semen, kita rubah dulu 40 kg dan 0,2 kg jadi gram. Kalau 1 kg ya, itu 1000 gram. Oke? Nah, jadi 40.000 gram itu 40 kilo. Dikurangi 200 gram itu taranya. Jadi 39.800 gram. Itu satu saknya. Satu sak semen. Nah, kalau 10 sak berapa? Kalikan aja. 39.800 kali 10. Jadinya dirubah ke kilogram jadi 398 kilogram. Oke, mudah ya. Oke, selanjutnya nomor 25 yang terakhir nih. Ibu menjual satu bungkus terigu dengan neto 990 gram dan taranya 10 gram. Brutonya berapa untuk 25 bungkus? Kita cari dulu yang satu bungkus brutonya ya. Nah, neto itu isi bersih, tara bungkus. Jadi bruto itu sama dengan neto plus tara. Jadi satu bungkus terigu brutonya adalah 990 tambah 10 sama dengan 1000 gram brutonya. Oke? Nah, untuk 25 bungkus kalikan aja 1000 gram kali 25 bungkus. Jadi 25 kilogram. Oke? Jawabannya C ya. Oke. Itulah pembahasan PTS 2 dari Bapak. Semoga kalian mengerti dan jelas ya. Kalau misalnya kurang jelas silahkan WA. Pak, saya nomor 23 kurang jelas Pak gitu. Saya minta diulangi gitu. Oke, nanti Bapak kirimkan videonya yang lebih jelas gitu ya. Ini biar cepat aja, biar pembahasannya secara cepat gitu ya. Oke. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak harap kalian jelas, mengerti gitu ya, karena ini sudah dibahas dan sudah pernah kita bahas juga pas daring gitu ya. Kalau misalnya belum jelas silahkan tanya, nggak apa-apa. Oke, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.